Makanan tumpeng besar dibuang ke laut. Buat apa? Makan. Bagiin rame-rame. Tapi mereka bilang ini rasa bentuk syukur kami. Syukur itu sudah diatur dalam Islam. Bukan caranya begitu. Syukur sudah diberitahu caranya begini. Bukan malah buang-buang makanan sedekah laut. Laut nggak boleh sedekahin. Dijaga kebersihannya laut itu. Gitu kan. Terus ini kepala sapi dibuang ke danau. Ke telaga, ke laut. Buat apa? Manfaatnya di mana? Itu dosa terbesar, syirik. Menyembelih bukan untuk Allah. Tidak bertasmiyah kepada Allah, tidak berqasdu kepada Allah. Nggak boleh syirik. Nah, syirik itu akan mengundang bencana yang dahsyat. Makanya takutlah, jangan didiamin. Saya melihat ada tontonan yang memang nyata di negeri kita. Itu dalam satu kesempatan, satu majelis itu terjadi banyak yang namanya kemaksiatan. Dari maksiat kecil sampai maksiat terbesar. Saya nggak sebutkan tempatnya, siapa, tapi ini realita terjadi. Ini saya ada buktinya. Ada orang, sekelompok orang banyak, muslim, mayoritas muslim, berkumpul merayakan sesuatu apa gitu, merayakan. Wanita-wanitanya disuruh nyanyi. Wanita-wanita cantik, dandan, dosa pertama tabaruj. Bertabaruj bukan untuk mahram, untuk yang bukan mahram, bertabaruj. Terus yang kedua nyanyi-nyanyi. Yang ketiga joget-joget. Wanita-wanita budaya itu nyanyi-nyanyi. Aduh, nggak pakai yang namanya hijab. Jadi dia tidak menutup aurat. Udah tidak menutup aurat, bertabaruj lagi, berhias lagi, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Dosanya udah banyak tuh. Ditambah dengan ikhtilat, perbauran, percampuran laki-laki perempuan di daerah itu. Bercampur tuh, desak-desakan perempuan laki-laki yang bukan mahram, nauzubillah. Terus juga ada adat musik ya Karim. Sudah banyak tuh. Ditambah apa? Ditambah ternyata kesyirikan yang dahsyat. Karena mereka membuat sesajen dan mereka persembahkan untuk alam. Nggak boleh, itu syirik. Jadi dosa yang terkecil sampai terbesar itu ada. Dan kita kadang diam, terus yang meresmikan itu aparat yang tinggi jabatannya, ulama-ulama diam. Ini kenapa? Ada apa? Bukankah itu sebuah kesyirikan? Walaupun mereka berkata, mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini bukan kesyirikan, kami tidak menyembah mereka, hanya ingin mendekatkan kami kepada Allah dengan cara mereka. Allah tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Rasul tidak pernah mengajarkan kalau ingin dekat dengan Allah, taqarrub bukan dengan cara itu kesyirikan, itu justru ada larangannya. Gitu. Ingat gak ada laki-laki yang masuk neraka? Dan ada laki-laki yang masuk surga gara-gara dubab, gara-gara lalat. Dakhala jannah fi dubab, dakhala nar rajulun, dakhala jannah rajulun fi dubab, dakhala nar rajulun fi dubab. Ada laki-laki yang masuk surga gara-gara dubab, gara-gara dubab, lalat. Dan ada juga laki-laki yang masuk neraka gara-gara lalat, karena dia mempersembahkan lalat itu untuk karuhun, jin, nenek moyang, penunggu di sebuah tempat. Nauzubillah, itu kesyirikan. Apalagi lalat saja sudah bisa mempersembahkan lalat saja. Sesajen lalat saja sudah bisa membuat lelaki itu masuk neraka. Apalagi sesajen yang kopi, makanan, dan lain sebagainya. Aduh, ini lebih parah. Jangan. Kalau kita ingin selamat, jauhi setiap apapun yang namanya maksiat, khususnya syirik. Gitu. Atau dosa-dosa tadi yang di awal saya sudah bahas ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar hanya datangnya dari Allah, yang salah dari si pribadi. Tidak ada yang manusia sempurna. Al-insanu, semua manusia itu ya pasti ada khata, ada salah, dan nisyan, dan lupa. Itu wallahu a'lam bishawab.